Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami dari bumi Kota Baru Ndriyorejo, Gresik, menyapa teman-teman kami yang berada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Kepada yang terhormat sahabat kami sedang ujian doktoral, Ustadz Imam Syafi'i MPD, mudah-mudahan dengan kelulusannya menjadi hasanah bagi sahabat-sahabat kita di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Dan mudah-mudahan seluruh ilmu yang ditekuninya menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan juga keluarga besarnya dan seluruh umat Islam. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat 58 ayat 11, 21 dan 22. Mereka adalah ahli-ahli Al-Quran, ahli-ahli ilmu, ahlullah yang patut kita ikuti. Misalnya di surat 35, namanya surat Fatir, ayatnya 28 sampai 35. Dan juga guru sejati, guru yang purnama, guru yang terbaik adalah di surat Ali Imran ayatnya 79. Marilah kita senantiasa apabila sudah menemukan iman dan takwa, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang khair, yang baik, marilah kita senantiasa menjaganya dengan senantiasa beristiqomah di dalam Islam kita, iman kita dan ihsan kita. Dan tentunya untuk senantiasa bertafaqquh fiddin, At-Taubah ayat 122. Untuk senantiasa memberikan wasiat di dalam kebenaran dan senantiasa berwasiat di dalam kesabaran dengan dasar iman dan takwa dan amal soleh. Mudah-mudahan dengan wasilah kita senantiasa mencintai Al-Quran dengan berhaqqa tuqati, dengan berhaqqa jihadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatkan kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh perbuatan keji dan mungkar, perbuatan fujur, perbuatan KDFMM, apa itu? Yaitu kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan, dan juga perbuatan RFJ, rofas, fusuk, jidal. Mudah-mudahan dengan takwa yang kokoh kesemuanya tidak menimbulkan bahaya lagi. Karena kalau itu suatu perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya fujur, kita tidak boleh tanya-tanya lagi, enggak bahaya ta? Itu merupakan sebuah pertanyaan. Tapi kalau kita sudah dijelaskan oleh Al-Quran, sudah dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW bahwa perilaku keji mungkar itu adalah sangat
berbahaya. Oleh karena itu, karena sangat berbahaya, marilah kita jauhi, marilah kita ganti dengan hijrah menjadi perbuatan-perbuatan yang baik tentunya. Baiklah, marilah kita perhatikan, ternyata ada solusi, yaitu di surat ke-7 ayatnya ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Inilah contoh taubatnya Nabi Adam alaihi salam dan Ibunda Hawa. Jadi marilah kita sebagai Bani Adam banyak membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, dan kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai pemimpin di muka bumi ini, marilah kita senantiasa menjauhi segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena apabila pemimpin itu melakukan sebuah perbuatan keji dan mungkar, maka tentunya tidak akan bisa, ya, seorang pemimpin itu harus punya sifat. Si adalah sidik, fa adalah fatonah, A adalah amanah, dan T-nya adalah tablik. Sehingga diharapkan sebagai hamba Allah dan pemimpin yang terbaik itu harus bisa memimpin dirinya dan bisa memimpin keluarga besarnya dan umat Islam ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita perhatikan, inilah perilaku-perilaku yang berbahaya yang harus kita hilangkan, yang harus kita tobati. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu atas pertolongannya Allah, atas izinnya Allah, dan atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bertobat dari kemunafikan. Di samping menyerukan untuk bertobat dari bentuk kekafiran dohir atau yang nyata yang dilaknati, Al-Quran juga mengajak untuk bertobat dari bentuk kekafiran yang batin atau tersembunyi atau terbungkus dengan iman lesan. Jadi lesannya itu beriman namun hatinya munafik. Ini sangat berbahaya. Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah nifaqo, sedangkan pelakunya disebut munafiko. Mereka selalu berkata, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, tetapi mereka tidak sadar, dan hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Surat Al-Baqarah ayat 8-10. Jadi tiada jalan untuk orang-orang yang hatinya mati, yang hatinya sakit, kecuali
masuk ke dalam Islam dengan sempurna dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 207 dan 208 nanti kita lihat. Bertobat dari kemunafikan tidak cukup dengan sekedar memproklamasikan keislaman. Sesungguhnya orang-orang munafik itu sejak awal telah menyatakan keislamannya, dan bahkan dengan 4 perkara yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Dalam surat tersebut telah mensifati mereka dengan sifat yang sebenarnya, membuka tirai di balik sikap mereka, yaitu senantiasa menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, yang diharapkan dapat memberikan kemuliaan untuk diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Sesungguhnya semua kekuatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala." Surat An-Nisa ayat 138 sampai 139. Orang munafik adalah mereka yang selalu menunggu sesuatu terjadi pada diri kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Surat An-Nisa ayat 141. Mereka orang-orang yang selalu ragu dan menipu terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga sering malas untuk mengerjakan kewajibannya dan lalai dari dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu. Antara yang demikian, iman atau kafir tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Maka kami sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Surat An-Nisa ayat 142 sampai 145 nanti dibaca solusinya, yaitu Taubat ayat 146 sampai 147 dari surat An-Nisa ini. Ini obat yang mujarab, yaitu tobat menjadi kuat. Setelah menjelaskan sifat orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menutup pintu ampunan untuk mereka. Bahkan Dia senantiasa membukakan pintu tobat dengan syarat-syaratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertaubat
dan melakukan perbaikan serta berpegang teguh pada agama Allah dan bersikap tulus mengerjakan agama mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 145 sampai 146. Di antara syarat kesempurnaan tobat orang-orang munafik adalah mereka harus memperbaiki kesalahan mereka dalam berbuat kemunafikan. Jadi harus berhenti dari segala kemunafikan, termasuk harus berhenti apabila berbicara ia dusta, digantinya dengan jujur. Kemudian apabila dia berjanji dikhianati, harus ditepati janji-janjinya. Dan juga apabila diberikan amanat dia berkhianat, maka hijrahlah untuk amanah. Mereka harus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ganti dari ketergantungan mereka kepada manusia. Mereka juga harus senantiasa ikhlas dalam menjalankan agama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun akhirnya mengikhlaskan agamanya untuk mereka. Dengan inilah mereka akan menjadi bagian dari orang-orang mukmin yang jujur dan setia. Seperti ada di surat At-Taubah, perilaku kemunafikan itu ayat 67 sampai 70, yaitu solusinya ada di surat ke-7 ayat 23 dan juga surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8, sehingga akan menjadi seperti di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72, yaitu orang-orang yang beriman takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam, serta menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya, kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan adab yang pedih di dunia dan akhirat. Surat At-Taubah ayat 74. Jadi kalau dia tetap dalam keadaan kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, maka dia akan digolongkan seperti di surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72, yaitu orang-orang yang kufur, kemudian dia mati sebelum bertaubat sehingga dia digiring ke neraka bersama-sama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi kepada kita, termasuk di surat At-Taubah ayat 128, 129, hendaknya kita berkasih sayang dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya, agar mereka senantiasa di dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan taubatan nasuha, ya, di surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Mudah-mudahan setelah dia bertaubat, seperti juga di surat An-Nisa ayat 146 sampai 147, mereka termasuk orang-orang yang beriman takwa. Di surat Az-Zumar
surat ke-39 ayat 73 sampai 75. Mereka akan dimasukkan surga bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat, akhirnya bisa memotivasi diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat untuk rajin beramal jariah sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 260 sampai 274, dan mudah-mudahan anak cucu kita, siswa-siswi kita semua menjadi anak yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kejayaan kepada kami seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikan kepada kami panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga siswa-siswi kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, dan juga para santri BCA di Islamic Center yang sudah wafat, sahabat-sahabat guru yang sudah wafat dalam keadaan beriman, presiden kami, para menteri kami, dan juga seluruh pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.